Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini renungan yang saya bagikan adalah pilihan hidup sesuai perintah Tuhan. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan banyak pilihan yang tersedia, tapi harus memutuskan hanya satu pilihan. Pilihan itu mungkin sepele, misalnya apakah memilih ayam goreng atau pecel lele. Namun terkadang ada pilihan yang sangat sulit diputuskan karena akan mempengaruhi jalan hidup kita. Misal, memilih pasangan hidup, karena pasangan hidup yang dipilih akan mempengaruhi hidup kita seumur hidup. Ada banyak cara menentukan pilihan. Ada yang memilih karena dorongan hati, ikut orang lain, atau akibat rayuan. Ada pula yang memilih secara serius dan rasional sesuai kebutuhan dan pengalaman orang lain. Namun, dasar pertimbangan yang paling penting dalam memilih adalah ajaran yang tertulis dalam Alkitab. Banyak nasihat berisi kebenaran Tuhan yang dapat menolong kita dalam memutuskan suatu pilihan. Setiap pilihan memiliki sisi positif dan negatif. Pilihan yang tepat akan memberikan kebahagiaan, sukacita, kepuasan, dan keberuntungan. Sebaliknya, pilihan keliru menimbulkan penyesalan, kekecewaan, kerugian, kemarahan, dan penderitaan. Karena itu, sebelum memilih sesuatu yang amat penting, lakukan pertimbangan dan perhitungan secara serius dan mendalam, dan jangan terburu nafsu. Minta saran orang berpengalaman dan bijaksana, dan yang terpenting adalah sesuaikan pilihan itu dengan ajaran firman Tuhan, sertai doa dan permohonan hikmat kepada Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita renungkan tulisan Carol Ken dalam bukunya A New Kind of Normal yang mengatakan, saat putus asa melingkupiku, aku memilih tetap maju. Saat aku tak paham maksud Tuhan, aku memilih percaya. Saat aku tertekan oleh kekecewaan, aku memilih bersyukur. Saat rencana hidupku berantakan, aku memilih berserah. Saat ingin menghakimi orang, aku memilih mengampuni. Ketika Paulus dan Silas di Filipi, Kisah 16 ayat 24-25, mereka didera dan dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah, dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kedua hamba Tuhan ini bukannya mengasihani diri sendiri, mereka justru memilih untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa hasilnya? Mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi. Puji Tuhan. Ketika ujian dan pencobaan menghantam kita, tindakan apa yang kita pilih? Apakah kita memilih meninggalkan Tuhan atau tetap percaya padanya? Saat kehidupan terpuruk
Apakah kita memilih kecewa pada Tuhan atau berusaha bangkit bersamanya? Saat di PHK, apakah kita memilih berputus asa atau mencari jalan lain yang Tuhan telah sediakan? Saat disakiti, apakah kita memilih membalas atau mengampuni? Ketika tidak dihargai, apakah kita memilih sakit hati atau menjadi semakin rendah hati? Apabila kita menghadapi berbagai kesulitan dan tindasan sehingga kita tidak berdaya lagi, bukalah hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Matius 11 ayat 28. Apabila kita merasa disakiti oleh orang lain, mungkin teman sekantor, teman sepelayanan, bahkan oleh teman dekat kita, marilah kita memilih taat pada ajaran Tuhan Yesus. Ada satu pilihan maha penting dalam kehidupan, yaitu pilihan dalam menentukan jalan keselamatan bagi kehidupan sesudah kematian. Untuk menjalani kehidupan di dunia yang hanya sementara ini, kita serius mempersiapkan segalanya. Tapi anehnya, untuk kehidupan abadi nanti, kita sering tidak mempersiapkan apa-apa. Yosua menawarkan pilihan pada bangsa Israel. Apakah mereka akan menyembah Allah sejati atau Allah yang disembah bangsa Amori atau Allah lain? Namun Yosua dan keluarganya memilih beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Yehova yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kami dan seluruh keluarga kami telah memilih keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Apakah pilihan saudara? Tuhan memberkati. Amin.